Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat malam, sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan di malam hari ini melalui program Bible and Bed. Kita rindu untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita naik ke pembaringan kita untuk beristirahat. Karena kita rindu apa yang kita ingat terakhir di malam sebelum kita beristirahat adalah apa yang menguatkan iman kita, apa yang meneguhkan pengharapan kita, dan biarlah itu yang selalu kita ingat sehingga kita tidur pun dengan nyenyak, tidur pun penuh dengan pengharapan, bangun dengan sukacita yang dahsyat dan luar biasa. Melalui program Bible and Bed ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk membagikan kembali renungan malam hari ini, saudara, secara khusus renungan malam di hari pertama ya di bulan yang baru ini, bulan Agustus, karena kita percaya apa yang memberkati kita akan memberkati orang lain, apa yang meneguhkan iman kita juga pasti akan meneguhkan iman banyak orang. Karena itu bagikan kembali sehingga berkat yang kita terima juga boleh diterima oleh banyak orang. Bagi setiap umat Tuhan yang baru pertama kali hadir baru pertama kali bergabung melalui program Bible and Bed ini, saya ajak setiap kita untuk mensupport channel ini, saudara dikasih dalam Tuhan, sehingga channel ini boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang dengan cara klik tombol subscribe. Saudara bisa juga share ke banyak orang, bisa klik juga tombol like yang ada gambar jempolnya, dan juga klik tombol lonceng, saudara ya. Karena dengan saudara mengklik tombol lonceng yang ada di notifikasi itu, saudara akan mendapatkan pemberitahuan, mendapatkan notifikasi di handphone saudara, di gadget saudara setiap kali saya membagikan renungan singkat, baik renungan malam maupun renungan lewat short gitu ya di siang harinya ya. Puji Tuhan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, sebelum kita beristirahat malam hari ini, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih karena sepanjang hari Tuhan tolong kami, sepanjang hari Tuhan menyertai hidup kami. Kami rindu untuk setiap hari baik pagi maupun malam dibekali oleh firman Tuhan. Karena kami percaya orang yang merenungkan firman-Mu siang dan malam, kami percaya akan melihat keberhasilan dan keberuntungan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, setiap anak-anak Tuhan Yesus itu harus terlihat dari perbuatannya, karena itu yang Tuhan mau. Hendaklah, Alkitab katakan, perbuatanmu dilihat semua orang. Berarti dilihat orang banyak melihat gitu ya. Hendaklah perbuatanmu dilihat semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Itu pesan Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang di Indonesia ini sebagai minoritas ya, harus menunjukkan perbuatan kita, perbedaan kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Dengan cara apa? Perbuatan kita. Perbuatan kita akan memperlihatkan seperti apa yang Yesus ajarkan. Karena like father like son, iya kan, seperti apa Yesus kita, maka seharusnya seperti itulah kita. Dan inilah yang Yesus ajarkan, saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Matius pasal 5 ayat 44 dan ayat 45. Matius pasal 5 ayat 44 dan 45. Tetapi aku berkata kepadamu, ini pesan Tuhan Yesus, saudara, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow. Bayangkan saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus mengajarkan untuk mengasihi musuh kita, untuk berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Bukan memerangi mereka, bukan menyusahkan hidup mereka. Justru sebaliknya, apa yang Yesus ajarkan kepada anak-anaknya, yaitu kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat 45, perhatikan. Karena dengan demikian
Dengan demikian tuh maksudnya dengan mengasihi musuhmu, dengan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu akan menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Sama seperti Tuhan, maksudnya Tuhan menurunkan hujan bagi orang jahat juga bagi orang baik. Tuhan memberikan matahari di dunia ini bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Semua Tuhan berikan. Itu sebabnya kenapa Yesus mengajarkan kepada setiap kita, dengan demikian engkau akan jadi sama seperti Bapamu yang di sorga. Ketika engkau berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu dan mengasihi musuh. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika Yesus berpesan seperti ini, maka kita sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus harus mengikutinya, harus melakukannya. Gitu, sehingga dengan demikian kita jadi sama, segambar dengan apa yang Yesus lakukan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bahkan kalau kita mundur sedikit dari Matius 5 ayat 9-nya, Tuhan Yesus juga bilang begini, berbahagialah orang yang membawa damai. Lihat, kenapa kita dikatakan berbahagia atau diberkati orang yang membawa damai? Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan, malam hari ini sebelum kita beristirahat, yuk kita refleksi diri kita yuk. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus tuh harusnya terlihat loh dari perbuatannya, karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus itulah yang diikuti oleh anak-anak Tuhan Yesus. Karena seperti apa Bapa di sorga, seperti itulah anak-anaknya. Seperti apa kelakuan Bapaknya, seperti itulah kelakuan anak-anaknya. Dan Bapa kita di sorga mengajarkan seperti ini. Mengasihi musuh kita, berdoa buat orang yang menganiaya kita. Gak apa-apa, kita doakan. Kita mengasihi mereka karena kita diajarkannya seperti ini, saudara. Tujuannya sederhana, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bahkan lebih ekstrim dalam Amsal pasal 14, Amsal 24 ayat 17 dan 18. Coba kita lihat. Amsal 24 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan bilang begini. Jangan bersukacita, jangan senang, jangan sukacita kalau musuhmu jatuh. Wow. Kita nih ngelihat orang yang nyakitin kita ngelihat orang yang persekusi kita ngelihat orang yang menjahati kita jatuh. Alkitab bilang jangan bersukacita, jangan beria-ria, jangan hatimu beria-ria kalau ia terpelosok, jangan. Justru kita harus mendoakan mereka, memberkati mereka. Bayangkan seperti inilah yang firman Tuhan kita ajarkan. Ya, ayat 18. Kenapa kita gak boleh bersukacita kalau musuh kita jatuh? Kenapa kita gak boleh senang, beria-ria kalau ia terperosok? Jangan, supaya Tuhan tidak melihatmu yang menyenangkan begitu ya kan, dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan mukanya daripada orang itu. Jadi Tuhan juga gak mau kita menjahati orang lain, sekalipun orang itu adalah orang yang jahat kepada kita. Itu gak mau. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayo tunjukkan bahwa kita ini anak-anak Tuhan Yesus. Karena anak-anak Tuhan Yesus terlihat dari perbuatannya. Dan memang itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Hendaklah semua orang melihat perbuatanmu yang baik, supaya Bapamu di sorga dipermuliakan. Sama-sama yuk, sebelum saya berdoa buat saudara di rumah kita masing-masing malam hari ini, taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya anak Tuhan Yesus. Maka kelakuan saya harus seperti Tuhan Yesus yang mengajarkan kasih. Amin. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih. Firman-Mu sungguh dahsyat dan luar biasa. Kami mengucap syukur setiap kali kami merenungkan firman-Mu. Kami dibentangkan sesuatu pengajaran, pemahaman, tuntunan untuk kami tidak serupa dengan dunia ini. Tapi kami adalah warga kerajaan sorga, anak-anak Tuhan Yesus yang harus membawa damai, yang harus menjadi berkat, yang harus mengasihi, yang harus berdoa bagi mereka orang-orang yang menganiaya kami, yang menyakiti kami, bahkan orang-orang yang menjahati kami.
Kami bersyukur kami punya Allah seperti Yesus yang mengajarkan tentang kasih, tentang damai. Itu sebabnya biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak yang membawa terang, sehingga ada banyak orang melihat perbuatan baik kami dan memuliakan Allah di sorga di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biarlah malam hari ini terus Tuhan perbaharui hati kami. Malam hari ini sebelum kami beristirahat, Tuhan perbaharui sikap kami, perbuatan kami, sehingga kami menunjukkan gambar diri Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami juga akan beristirahat, biarlah Tuhan memberkati peristirahatan kami sebagaimana Tuhan menyertai kami sepanjang siang hari. Maka malam ini pun kami akan disertai Tuhan, ditolong Tuhan, dan kami tidur dengan nyenyak. Dan kami percaya Tuhan memberikan kami kekuatan besok pagi untuk bangkit dari tempat tidur kami dan mengucap syukur buat hari yang baru. Berkat-Mu ada atas setiap kami Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam anak-anak Tuhan Yesus dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.